Bab 1452. Memang belum pernah memurnikan. Sepertinya ruang memurnikan obat miliknya juga dari zaman dahulu. Akan memurnikan pil air jernih dan pil Phoenix Giok. Erikin mengerutkan kening saat dia mendengarkan penjelasan awal. Saat dulu memurnikan obat di kota kuno Donghuang, kultivator bisa bertindak sesuka hati tanpa syarat khusus. Ya, karena penilaiannya dilakukan dalam formasi imajinasi, maka yang paling akurat adalah tes formasi dasar pil dewa. Dan minggu ini kebetulan giliran kedua jenis ini, tapi kelebihan terbesar dari pil mujarab ini adalah setiap level bisa memurnikannya dan memiliki efek berbeda, sehingga melalui pemurnian obat, kekuatan teman kultivator dapat terdeteksi. Bagaimana jika seseorang tidak bisa memurnikan pil mujarab ini? Erikin bertanya. Ini. Ahli obat ini terkejut, dan berkata sambil tersenyum masam, tetapi pil air jernih dan pil Phoenix Giok adalah pil mujarab yang paling umum digunakan dalam praktek ahli obat. Seharusnya tidak ada ahli obat yang belum pernah memurnikannya. Erikin menghela napas. Ahli obat lain mungkin pernah berlatih, tetapi aku datang dari bintang biru, mana mungkin aku belajar sedikit demi sedikit dari dasar. Teman kultivator Zhang, apakah kamu punya dua jenis pil mujarab ini? Erikin bertanya tanpa daya. Barusan menyelidiki laut kesadaran dan menemukan bahwa tidak ada dua jenis resep pil mujarab. Mungkin ayahku juga menganggap pil mujarab ini terlalu mendasar dan tidak berharga. Tentu saja. Wajah ahli obat Zhang tiba-tiba berubah menjadi sedikit aneh, namun memandang muka Kak Sinta, dia masih mengeluarkan dua slip giok. Erikin mengucapkan terima kasih, mengambil slip giok dan melihatnya, menghafal isinya, dan mengembalikannya. Kapan giliranku? Erikin bertanya. Masih ada 7 orang di depan kamu. Butuh waktu setengah jam, kata ahli obat Zhang. Setengah jam, itu sudah cukup, kata Erikin pada dirinya sendiri. Teman kultivator Qin, jangan-jangan kamu belum pernah memurnikan kedua jenis pil mujarab ini? Ahli obat Zhang bertanya dengan tidak bisa menahan diri. Aku memang belum pernah memurnikannya, teman kultivator Zhang, aku akan cari tempat belajar dulu, dan kembali setengah jam lagi. Erikin memberi hormat, lalu berbalik dan pergi. Ahli obat Zhang hampir pingsan. Bagaimana kondisi ahli obat Qin ini? Tidak masalah jika belum pernah mengikuti penilaian, dan tidak mengetahui aturannya, tetapi bahkan pil mujarab yang paling dasar bagi ahli pemurnian obat pun belum pernah dimurnikan, dan bahkan tidak tahu resep obatnya. Jika bisa lulus master obat, maka baru aneh. Kak Hans, orang ini terlalu aneh. Dia berencana untuk memurnikan pil dewa level master obat dalam waktu setengah jam, sungguh luar biasa. Keduanya berbicara di aula ini, dan beberapa ahli obat lainnya yang sedang menunggu juga mendengarnya. Pada saat itu, semua orang tampak heran. Pil air jernih dan pil Phoenix Giok, meskipun sangat dasar, aku butuh beberapa bulan untuk memurnikannya sebelum aku mencapai tingkat master obat. Lagi pula, ini pil dewa, setengah jam, aku khawatir itu bahkan tidak cukup untuk menguasai luarnya. Orang ini juga lucu, kepepet banget, jika dia bisa lulus ujian, aku akan hantam tembok bunuh diri mati di sini saja. Melihat sikap Erikin, orang-orang ini juga agak menghina, merasa Erikin pasti tidak akan bisa melewatinya. Ahli obat Zhang tersenyum masam, adik Qin yang dibawa Kak Sinta ini kelihatannya tidak bisa diandalkan. Namun, dia memperkirakan bahwa ketika Erikin bereksperimen dan menemukan bahwa kedua pil itu tidak mudah untuk dimurnikan, dan dia mungkin akan langsung kabur. Di aula, ada penilaian konstan. Segera, setengah jam berlalu. Ahli obat Zhang sibuk menerima, mengatur, dan memberikan hasil, hampir melupakan Erikin. Sampai Erikin kembali ke aula. Dari beberapa kultivator yang menunggu sebelumnya,
Dua di antaranya yang belum memulai penilaian melihat Eric Kin dengan tatapan aneh. Teman kultivator Kin, kamu sudah datang. Kebetulan bisa masuk ujian dengan kedua teman kultivator ini. Ahli obat Zhang pun tercengang saat melihat Eric Kin, lalu tersenyum dan membimbing mereka bertiga ke formasi sihir. Teman kultivator Kin, apakah kamu sudah mengerti tentang dua pil dewa ini? Dalam perjalanannya, ahli obat Zhang sempat ragu-ragu, namun bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, Eric Kin terlihat buta sebelumnya, tetapi sekarang dia terlihat sangat tenang dan tampak percaya diri. Tidak masalah, kedua jenis pil mujarab ini memang sangat dasar, tidak ada kesulitan. Eric Kin berpikir sejenak dan berkata. Dia tidak terlalu banyak berpikir, dia mengatakan yang sebenarnya. Toh, dengan kemampuannya memurnikan obat dan tingkat kultivasinya, kedua jenis pil mujarab ini memang sangat sederhana. Tapi kata ini jatuh ke telinga dua rekan lainnya, terdengar agak kasar. Haha, kakak, bicara terlalu sombong, hati-hati kepeleset lidahmu. Faktanya, kegagalan dalam pemurnian obat tidak memalukan, tapi jadi orang harus jujur. Keduanya memandang Eric Kin dengan sangat kesal, berpikir bahwa orang ini benar-benar membual. Eric Kin tercengang sejenak, dan agak mengerti, lalu menggelengkan kepalanya tanpa mengatakan apapun. Tidak jauh dari situ, mereka berempat dengan cepat sampai di belakang aula, tempat Reiki meningkat. Karena ahli obat Zhang sudah berbicara dengan Eric Kin bertiga sebelumnya tentang aturan main, mereka semua masuk ke dalam formasi. Ahli obat Zhang berpikir sejenak dan mengirimkan transmisi suara untuk Kak Sinta. Bagaimanapun, Eric Kin dibawa oleh dia. Sekarang dia berpartisipasi dalam penilaian, dia juga harus diberi tahu. Namun dari nadanya, ahli obat Zhang memiliki sedikit keraguan dan menceritakan tentang pertanyaan Eric Kin. Toh Kak Sinta juga sudah bertahun-tahun bekerja di klub apoteker, bagaimana bisa mengizinkan orang seperti itu ikut penilaian? Perempuan bernama Kak Sinta itu masih berada di loket saat ini, dia juga kaget saat mendapat transmisi suara dari ahli obat Zhang. Kesan yang diberikan Eric Kin padanya sebenarnya cukup bagus. Dia berbicara secara singkat dan ringkas, dan memiliki pengetahuan tertentu tentang rumput ajaib. Tetapi dia bahkan belum pernah memurnikan pil dewa dasar seperti pil air jernih, dan masih mengatakan bahwa dia telah menguasainya dalam setengah jam. Hal ini membuat Kak Sinta juga sedikit bingung. Berapa level Eric Kin ini? Tentang kepercayaan diri, mengetahui bahwa Sereh Safir membutuhkan izin master obat tertentu, Eric Kin segera pergi ke tempat pengujian. Jika bicara tentang kesombongan, tanpa paham apa-apa langsung ikut penilaian master obat, ini memang agak sombong. Dalam formasi, Eric Kin berjalan menuju lokasi yang ditentukan. Di depannya ada tungku obat yang melayang. Dua orang lainnya berdiri berdampingan di sampingnya. Pil air jernih dan pil Phoenix Giok adalah pil dewa dasar yang bisa dimurnikan oleh master obat level 1-6, fungsinya pun sangat sederhana, satu untuk membersihkan roh dan menghilangkan pikiran yang mengganggu, dan yang lainnya adalah setelah digunakan kultivator wanita, dapat menyehatkan tubuh dan menyelaraskan yin dan yang memiliki. Tetapi karena kesederhanaannya, khasiat sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan dari ahli obat sendiri, dan khasiat obat tersebut sangat bervariasi, sehingga lebih mudah untuk membedakan level ahli obat yang sebenarnya. Pikiran Eric Kin berputar, rumput ajaib dan rumput roh yang dibutuhkan untuk pemurnian pil air jernih melayang di depannya. Karena Kak Sinta berkata bahwa master obat kelas 1 tidak berhak menggunakan Sereh Safir, dia hanya bisa menggunakan semua kekuatannya untuk memurnikan sebatas yang bisa dia capai. Seharusnya tidak akan tiada batasan level seperti ini. Eric Kin menenangkan pikirannya, dan ketika gong di formasi berbunyi, ketiganya mulai memurnikan pada saat bersamaan. Anak ini benar-benar ngaco.
Ketika pemurnian obat dimulai, relatif sederhana. Keduanya memiliki energi ekstra, ujung mata mengikuti tindakan Erikin. Melihat api spiritual di bawah tungku obat, sebelum tungku obat benar-benar terpanggang, Erikin mulai melemparkan semua jenis rumput ajaib ke dalamnya. Keduanya menjadi masam dan tidak bisa berkata-kata. Bersambung.